Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo curhat sulitnya menaikkan citra polisi dan tiba-tiba harus terjun bebas karena kasus Verdi Sambo. Curhat Kapolri terkait citra kepolisian itu disampaikan kepada jurnalis senior harian Kompas Budiman Tanurejo yang tayang di Kompas TV pada Kamis 8 September 2022. Kapolri mengatakan bahwa peristiwa penembakan yang melibatkan mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo itu menjadi pukulan berat untuk institusi Polri. Apalagi kasus tersebut terjadi saat Polri tengah memperbaiki citra di tengah masyarakat. Listio pun curhat tentang prosesnya yang menjadi Kapolri dan menjabat selama beberapa tahun di institusi tersebut. Kata Listio, saat ini ia masih menjalani fit and proper test di DPR RI, citra kepolisian ada di angka 74%. Kemudian ia melaksanakan berbagai program transformasi Polri usai dilantik menjadi Kapolri. Program tersebut, kata Listio, diawali dari mendengar aspirasi masyarakat. Citra kepolisian pun, kata Listio, akhirnya naik menjadi 76%. Kata Listio, kenaikan 2% itu bukannya mudah. Dibutuhkan kerjasama semua pihak di institusi, mulai dari bawah hingga atas. Namun, kata Listio, saat kasus Verdi Sambo terjadi, citra kepolisian merosot tajam menjadi 54%. Maka dari itu, peristiwa Verdi Sambo merupakan pukulan berat bagi institusi kepolisian. Listio juga mengungkapkan bahwa tidak mudah mengungkap kasus yang melibatkan Jenderal Bintang 2 kepolisian itu. Selain memiliki pengaruh besar, di awal Verdi Sambo juga menyusun sejumlah skenario terkait keterlibatannya dalam pembunuhan terhadap Brigadir J. Tragedi Duren 3 dengan Pak Sambo ini bisa terjadi. Jadi memang ini peristiwa yang untuk kami juga terus terang ini pukulan ya. Pukulan? Ya, karena memang di saat kita sedang memperbaiki citra institusi, karena memang dari awal pada saat kita masuk kan kita juga memulai dari mendengarkan aspirasi masyarakat tentang harapan masyarakat tentang Polri. Kita akan start dari situ dan itu kan kita sampaikan pada saat awal kita melakukan kegiatan fit and proper test di DPR dan saat itu kita berdasarkan hasil survei awal kita di angka 74 sehingga 74%. Ya, 74% sehingga kemudian dengan melaksanakan berbagai program transformasi menuju Polri yang presisi pada saat itu, kemudian bagaimana kita mencoba mendengar dan kemudian apa yang menjadi aspirasi masyarakat, kemudian juga kita sesuaikan melaksanakan program-program untuk mengawal kebijakan pemerintah utamanya, dan kemudian hal-hal yang memang harus kita lakukan sesuai dengan harapan masyarakat. Saat itu kan angka kita sempat naik menjadi 76%. Artinya itu pekerjaan yang sangat berat dan ini dilakukan oleh kita semua dari atas sampai bawah ini bareng-bareng. Makanya begitu ada peristiwa Sambo ini memang dampaknya luar biasa. Angka kita tiba-tiba turun di angka berapa? Sekitar 54, sekian ya dari Mas Burhan. Dan tentunya ini pukulan buat kita tentunya. Jadi inilah yang kemudian tentunya menjadi tekad kita untuk betul-betul bisa menuntaskan. Memang awalnya agak sulit Pak Budiman karena memang di awal-awal Saudara FS ini kan menceritakan peristiwa skenario yang terjadi di Duren 3 itu kan peristiwa tembak-menembak. Oke. Ya, dan itu disampaikan ke banyak orang. Termasuk saya. Termasuk Pak Kapolri diceritain skenario pertama. Ya, sehingga pada saat itu saya tanyakan kepada yang bersangkutan, kamu jujur kamu terlibat atau tidak? Oke. Saya tanyakan, 2 kali saya tanyakan, saya sampaikan karena saya akan proses ini sesuai dengan fakta. Jadi kalau kira-kira peristiwanya tidak seperti itu, ceritakan. Tapi kalau memang seperti itu, nanti akan kita lihat pembuktiannya sesuai dengan fakta. Memang kemudian banyak muncul informasi-informasi kejanggalan ya. Apalagi pada saat kemudian meledak dari keluarga almarhum Joshua di Jambi, karena waktu itu
dilarang untuk dimakamkan secara kedinasan. Dan itu kemudian semakin membesar, sehingga kemudian kita putuskan saat itu untuk membentuk tim sus. Ya, tim sus itu kita libatkan para pejabat utama Polri yang memang langsung saya libatkan Wakapolri, Pak Irwasum, dan Kabar Eskrim dan Kabik, serta beberapa tim ya yang terlibat yang memiliki integritas. Saat awal kita minta untuk Sambo kita nonaktifkan pada saat itu. Kita nonaktifkan karena kami juga mendapatkan informasi-informasi bahwa ada kesulitan dari tim sus pada saat itu untuk bisa bekerja dengan baik. Kemudian saya dalami dan ternyata memang saya mendapatkan informasi bahwa ada upaya untuk menghalang-halangi, mengintimidasi, bahkan membuat cerita-cerita di luar yang dilakukan untuk memperkuat skenario yang bersangkutan ke banyak orang lah, kepada orang-orang yang dianggap memiliki pengaruh lah seperti itu. Sehingga kemudian kita putuskan untuk kita nonaktifkan. Kemudian kita lihat bahwa penyidik pun saat itu sempat takut. Sempat takut? Sempat takut, karena ada bahasa-bahasa bahwa mereka semua nanti akan berhadapan dengan yang bersangkutan. Sehingga dari situ kita putuskan 25 orang ya pada saat itu, termasuk yang bersangkutan, untuk kita mutasi demosi dan kita ganti dengan pejabat yang baru. Alhamdulillah, begitu kita ganti saat itu proses mulai berjalan lancar, mulai terbuka. Kemudian kejanggalan-kejanggalan yang pada saat itu kita dapat itu mulai bisa terjawab. Utamanya memang saat itu kita mulai start dari masalah perkenaan ataupun temuan balistik di TKP yang berbeda dengan apa yang dia sampaikan.